Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilyas Nasution dengan NIM 2205158 dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menarik kesimpulan dari sebuah jurnal dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perkawinan, di mana jurnal tersebut berjudul Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Nah, di sini langkah yang pertama yang harus kita ketahui bersama adalah apa sih yang dimaksud dengan perkawinan itu. Nah, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam perkawinan ini ada perkawinan poligami, yang mana perkawinan poligami ini adalah hal yang diperbolehkan menurut hukum nasional. Hal ini disebutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Pentingnya arti dan tujuan perkawinan ini, maka segala sesuatu yang berkenaan tentang perkawinan sudah diatur dalam hukum Islam dan juga hukum negara secara detail. Maka di dalam perkawinan tersebut ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan dan juga sebab batalnya suatu perkawinan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih faktor penyebab pembatalan perkawinan itu. Nah, di dalam jurnal ini yang pertama adalah salah satu faktor penyebab pembatalan perkawinan itu, yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di situ tercantum yang pertama adalah perkawinan dilakukan dengan paksaan, dalam artian tidak ada rasa cinta antara seorang laki-laki ataupun seorang pria dengan calon istrinya. Tidak ada hubungan yang spesial, mereka melakukan pernikahan karena paksaan. Maka di sini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka itu adalah salah satu penyebab faktor pembatalan perkawinan, adanya paksaan. Nah, yang kedua, perkawinan dilakukan dengan seorang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping. Nah, dalam artian di sini adalah berarti mereka itu dalam ranah satu keluarga. Nah, itu adalah salah satu faktor juga yang menyebabkan pembatalan perkawinan. Dan yang ketiga, perkawinan yang dilakukan dengan seorang yang mempunyai hubungan susuan. Nah, di dalam hubungan susuan ini berarti mereka adalah bersaudara dan tidak boleh melakukan suatu perkawinan. Nah, sebetulnya banyak sekali faktor penyebab pembatalan perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, tetapi karena waktu terbatas, maka saya cuman menyebutkan 3 faktor penyebab tersebut. Yang kedua, faktor pembatalan perkawinan menurut kompilasi Islam. Tadi yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, yang kedua ini adalah faktor pembatalan menurut kompilasi Islam. Nah, di dalam kompilasi Islam ini ataupun hukum kompilasi Islam ini, yang pertama adalah suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad perkawinan. Kemudian sudah mempunyai 4 istri walaupun salah satu dari keempat istrinya sudah iddah atau talak. Nah, maksudnya adalah walaupun suami sudah melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak akad pernikahan karena sudah mempunyai 4 istri. Walaupun artinya dalam salah satu tersebut sudah melakukan talak, namun dia tidak boleh melakukan suatu perkawinan ataupun melangsungkan suatu perkawinan. Nah, yang kedua, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan atau istri-istrinya. Nah, di sini dalam artinya adalah istrinya itu adalah saudara kandung, itu tidak boleh menurut dalam kompilasi Islam. Yang ketiga, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, dalam artian antara seorang dan saudara orang tua dan dengan seorang saudara neneknya. Nah, itu adalah penyebab faktor pembatalan perkawinan di dalam jurnal yang berjudul Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Nah, kemudian apa sih akibat dari pembatalan perkawinan tersebut?
Nah, di sini akan saya jelaskan akibat yang pertama adalah dari pembatalan perkawinan tersebut, kedudukan anak tetap berstatus hukum resmi anak kandung, karena putusnya suatu perkawinan tidak memungkinkan ataupun tidak semerta-merta memutuskan suatu hubungan antara anak dengan orang tua. Nah, itu merupakan salah satu akibat. Namun sebetulnya banyak sih akibat yang dapat ditimbulkan, tapi cuma satu yang dapat saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian suatu perkawinan itu akan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Itu adalah merupakan salah satu penyebab ataupun bisa dikatakan salah satu faktor yang dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Yang kedua, perkawinan yang dilakukan dengan paksaan. Nah, sudah jelas tadi bahwasanya yang dinamakan dengan paksaan itu salah satu penyebab faktor pembatalan dalam perkawinan. Nah, mungkin itulah yang dapat saya tarik kesimpulan daripada jurnal tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti dan menambah wawasan kita, dan sehingga kita bisa mengetahui apa sih perkawinan, apa sih faktor-faktor penyebab pembatalan perkawinan tersebut. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.